Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلي القدير القائل في محكم كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita semua senantiasa tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha luas atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman, Islam, sehingga kita dipertemukan di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita dirikan dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini pula hati berpesan kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada diri khatib pribadi untuk marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Larangan Mendurhakai Orang Tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bercermin tentang diri kita masing-masing. Apakah di dalam jiwa kita masih terselip penyakit-penyakit hati yang suka menggerogoti jiwa kita? Saya yakin virus yang lebih ganas dari virus COVID-19 itu sebenarnya masih tetap bersemayam dalam jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita lakukan langkah-langkah preventif agar kita tidak terpapar oleh virus-virus penyakit tadi. Dengan cara apa? Yakni dengan cara berusaha mengosongkan jiwa dari penyakit-penyakit hati tadi dan mengisinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lari sejauh-jauhnya dari penyakit-penyakit hati tadi, lalu membenamkan diri kita dalam lautan takwa yang tak bertepi. Semakin kita merenung, semakin kita berenang dalam lautan takwa, maka kita akan semakin nikmat merasakan dekat dengannya. Ingatlah, wahai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kelompok yang akan menjadi calon penghuni syurga adalah mereka yang memiliki hati yang tidak
punya sakit hati kepada sesama. Ini dibuktikan oleh sebuah kisah bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW tengah bersama para sahabat. Tiba-tiba lewat seorang lelaki dan beliau langsung menyatakan bahwa lelaki tadi adalah calon penghuni surga. Sahabat Umar bin As penasaran dan menelusuri amalan si laki-laki tadi sampai Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Ternyata ia biasa-biasa saja, namun ia memiliki satu keistimewaan, yakni ia memiliki hati yang tidak punya sakit hati kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia mengatakan, suatu ketika pernah saya duduk beserta Nabi SAW dan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kami. Kata laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Sesungguhnya ia sedang sakit dan hampir meninggal dunia." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bangkit kemudian bersabda, "Marilah kita tengok saudara kita, Abdullah." Kemudian Rasulullah dan menghampiri Abdullah dari sisi kepalanya seraya bersabda, "Wahai Abdullah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ucapan syahadat itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW pada telinga Abdullah sampai 3 kali. Tetapi ia belum juga mengucapkannya. Akhirnya beliau bersabda, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu Nabi SAW berkata pula kepada Bilal, "Hai Bilal, pergilah kepada istrinya dan tanyakan padanya, apakah perkara yang pernah diperbuat suaminya di dunia dan pernahkah ia menyusahkannya?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bilal kemudian pergi untuk menanyai istri Abdullah tentang apa yang pernah diperbuat oleh suaminya. Maka ia menjawab, "Demi kebenaran Rasulullah, sejak ia mengawiniku, tidak pernah kulihat ia meninggalkan solat di belakang Rasulullah. Dia tiada pernah lewat satu hari pun bersedekah dengan sesuatu. Hanya ibunya yang tidak meridhoinya." Rasulullah SAW bersabda, "Datangkanlah ibunya." Bilal berangkat menuju ibunya dan berkata, "Penuhilah seruan Nabi SAW." "Apa itu?" tanya ibu itu. Bilal berkata, "Perbaikilah hubungan antaramu dengan anakmu, Abdullah, karena kini ia hampir meninggal dunia." Namun ibuku berkata, "Demi kebenaran Rasulullah, aku tidak akan pergi ke sana dan aku tidak akan memaafkannya atas perbuatannya yang telah menyakitiku, baik di dunia maupun di akhirat." Selanjutnya, ibu Abdullah tetap tidak sudi menengok anaknya. Maka Bilal pun datang menemui Rasulullah SAW menyampaikan laporan tersebut. Lalu beliau bersabda, "Hai Umar dan Ali, pergilah kalian berdua dan bawalah perempuan itu padaku." Lalu Umar dan Ali berangkat menemui ibu Abdullah. Dan setelah sampai kepadanya mereka berkata, "Hai nenek, sesungguhnya Nabi SAW mengundangmu untuk datang. Apa yang beliau kehendaki dariku dan apa pula keperluannya?" tanya ibu Abdullah. Umar dan Ali menjawab, "Engkau harus mau berangkat bersama kami." Maka wanita itu pun berjalan bersama Umar dan Ali hingga kala sampai kepada Nabi
beliau bersabda, "Wahai ibu, lihatlah anakmu dan nasib yang dialaminya." Setelah mendatangi anaknya, maka perempuan itu berkata, "Anakku, demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu mengenai hakku, tidak di dunia maupun di akhirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu, takutlah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dan maafkanlah anakmu." Bagaimana aku memaafkannya? Tolak wanita itu. Sedang ia telah memukul dan mengusirku dari rumahnya demi istrinya. Ia telah menyakiti dan mendurhakaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hakmu menjadi tanggunganku bila engkau sudi memaafkannya." Maka berkatalah wanita itu, "Saksikanlah olehmu ya Rasulullah dan orang-orang yang ada bersamamu, sesungguhnya aku telah memaafkannya." Kepada Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abdullah, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah." Maka dengan suara yang nyaring, kini Abdullah mengucapkan kalimat syahadat, dan sesudah itu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan sesudah disolati dan dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah bahwa barang siapa mempunyai ibu, sedangkan ia tidak berbuat baik kepadanya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah yang saya sampaikan tersebut di atas mengandung beberapa pesan moral. Yang pertama, kita dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sebab jika ini terjadi, maka bisa jadi di akhir hayat kita nanti kita tidak akan bisa membaca syahadat. Hal ini juga pernah terjadi pada Aklama. Ia juga mengalami nasib sebagaimana halnya yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Ia kesulitan dalam mengucapkan kalimat syahadat dan pada akhir hidupnya. Mengapa? Sebab ia pernah menyakiti ibunya dan sang ibu enggan memaafkannya. Baru setelah sang ibu memaafkan, Aklama bisa mengucap kalimat syahadat. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, "Jaa'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala summa man qala ummuk. Qala summa man qala ummuk. Qala summa man qala abuk." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun pesan moral yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahra. Hatta iza balagha asuddahu wa balagha 40 sanatah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin.
yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai mengapihnya itu selama 3 bulan penuh. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Quran surat Al-A'raf ayat 15. Masiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi renungan kita bersama untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata kepada mereka. Ini berarti kita tidak boleh menyakiti hati mereka dengan kata-kata kasar, apalagi menyakitkan hati. Ingatlah para jemaah sekalian, doa kedua orang tua itu sangat manjur. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa doa kedua orang tua kepada anaknya seumpama doa Nabi kepada umatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة